Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Pagi, Bu. Selamat Ya, pagi, Bu. Pagi, luar, Bu. luar biasa semangat pagi ini ya. Luar biasa Bu Ayang semangatnya. Oke, kita sekarang ada di loka kedua. Luar biasa. Loka pertama kita sudah lalui bersama dan kita sekarang ada di loka kedua. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita sebagai orang percaya supaya kegiatan kita berjalan berlangsung dengan baik, bolehkah ada yang memimpin kita dalam doa? Boleh Pak Jumadi pimpin kita doa. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih Pak Jumadi. Oke, izin saya share screen ya kegiatan kita di hari ini. Oke, sekali lagi saya yang akan membersamai Bapak Ibu selama kegiatan ini. Perkenalkan, saya Ibu Gloria Lolo Angin dari SMP Negeri 7 Mimika. Saya berasal dari Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Oke. Nah, ini kesepakatan belajar kita selama kegiatan berlangsung. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi, Bapak yang mungkin mau ditambahkan kesepakatan belajar kita? Cukup, Bu. Oke, kita ada di ice breaking. Mungkin ada Bapak Ibu hebat yang bisa memandu kita untuk ice breaking. Baik, terima kasih, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengambil benda di sekitar Bapak Ibu ya, yang di dalam nama benda itu ada satu huruf yang akan saya sebutkan. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke, huruf K. Silakan Bapak Ibu cari satu benda berhuruf K. Silakan Bapak Ibu, ayo. Oke, T silakan diangkat. kotak. Ye, berhasil. Wah, ternyata ada Kita ada di Loka Karya 2 dengan materi visi untuk lingkungan belajar. Nah, tujuan fasilitasi hari ini adalah menjadikan budaya positif bersama di sekolah melalui keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu nanti akan dijadikan budaya positif di sekolah kita. Nah, tujuan fasilitasi hari ini adalah menjadikan link kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu akan mengisikan sekolah yang Bapak Ibu impikan, ya. Oke, sudah ada di layar Bapak Ibu, boleh di klik. Dan masing-masing di layar itu sudah ada ya Bapak Ibu, nama Bapak Ibu. Oke, Ibu Ayang sudah isi, oh, luar biasa. Oke, Ibu Uli juga sudah isi. Ibu Dian nih belum isi. Pak Iya, Bu, William OTW, Bu, OTW. sementara mengisi. Oke. Oke, sambil teman-teman mengisi, Bapak Ibu guru hebat yang mengisi, mungkin dari Ibu Ayang. Oke, coba sekolah yang diimpikan Ibu Ayang, silakan. baik. Terima kasih Bu. Di situ saya menuliskan saya ingin punya sekolah itu yang luas halamannya Bu. Kita bisa pelihara apa aja, pelihara kambing, pelihara ayam, nanti bisa berdaya lagi buat sekolah. Lalu ada kolam renang kalau bisa, sungai ya, atau ada fasilitas yang lengkap dan bisa bercocok tanam juga di area sekolah. Terima kasih Bu. Oke, luar biasa sekolah yang diimpikan Ibu Ayang ini seperti sekolah yang berbau-bau hijau-hijau ya. Ya, sekolah yang berwawasan lingkungan seperti itu sekolah yang diimpikan oleh Ibu Ayang. Oke, terima kasih. Tentu kita semua punya sekolah yang diimpikan masing-masing. Oke, kita kembali ke materi kita. Jadi ini adalah sekolah yang kita impikan, semua punya impian ya. Oke. Nah, kita semua memiliki sekolah yang kita impikan, sekolah yang mampu memberikan keamanan, kenyamanan, dan juga menyenangkan bagi semua warganya, terutama kepada peserta didik dalam belajar. Nah, sejalan dengan filosofi pendidikan KHD bahwa pembelajaran di sekolah harus membawa murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui Merdeka Belajar. Salah satunya yaitu bentuk budaya positif di sekolah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi murid. Nah,
di sini ada keyakinan kelas yang akan kita belajar bersama. Pertanyaan pemantik untuk kita semua, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau berbeda? Ya, saya akan bagikan link kepada Bapak Ibu di Jamboard. Oke, saya sudah bagikan linknya di kolom chat. Oke, dari Ibu Uli nih. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Apa yang Bapak Ibu, Ibu Uli pahami tentang keyakinan kelas? Boleh diceritakan Bapak Ibu Uli? Iya, eh, Bu, menurut saya keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan, ya seperti yang saya tulis ya Bu, nilai-nilai kebajikan yang universal yang dibuat secara bersama-sama antara siswa dengan guru, gitu Bu. Oke. Jadi memang seperti ya begitu Bu. Oke, jadi ini nanti apakah ini nanti bisa dijadikan sebagai budaya positif? Ya Bu, nanti bisa dijadikan sebagai budaya positif di Oke, good. Terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau berbeda? Mungkin Oke, berbeda ya. Oke, boleh deh Ibu Ayang deh, boleh memberikan pemahaman kepada kita semua mengapa peraturan kelas dan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Ayo Bu Ayang, bercerita kepada kita semua. Baik, terima kasih Bu. Dari yang saya pahami Bu, kalau keyakinan kelas itu karena tadi disepakati bersama-sama, jadi setiap kelas itu bisa beda-beda Bu, tergantung keadaan dan kebutuhan kelas tersebut. Sedangkan kalau peraturan kelas itu mengikat, bisa jadi peraturan itu memang sudah ada dan bisa sama untuk semua kelas di sekolah tersebut. Terima kasih Bu. Oke, jadi peraturan kelas ini bisa bersifat universal ya untuk semua yang ada di satuan pendidikan. Oke, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Boleh teman-teman yang lain menuliskan. Nah, jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat dibangun dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan. Kita sudah belajar tentang apa itu segitiga restitusi. Ya, Tuhan menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, validasi kebutuhan, kita bertanya kepada siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang apa yang telah kamu sepakati. Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa atau bagaimana? Terus, menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi, mari kita belajar menyelesaikan masalah-masalah kita di sekolah. Tentu setiap kita punya ada problem, tetapi mari kita menjadikan problem itu sesuatu hal untuk yang bisa kita yakini bahwa itu bisa dijadikan sebagai keyakinan jika kita menyepakatinya secara bersama-sama. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari pelajaran kita tadi, hal baru apa yang Bapak Ibu temukan di sesi ini? Boleh di kolom chat. Atau boleh resen, Bapak Ibu, hal baru yang ditemukan di sesi ini? Bapak Ibu, hal baru apa yang Bapak Ibu temukan di Saya sesi Bu. ini? Oke, Ibu Ayang, silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya belajar hari ini tentang segitiga restitusi Bu. Ternyata selama ini posisi saya dalam menanggapi masalah yang ada di sekolah itu belum tepat, belum menampilkan segitiga restitusi. Begitu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Oke, mungkin saya belum mendengar suaranya Pak Jumadi. Kira-kira ke depannya, ya tindak lanjut setelah mempelajari materi tadi, tindak lanjut yang akan Bapak lakukan di sekolah Bapak kira-kira apa? Oke, baik Bapak Ibu, terkait dengan rencana tindak lanjut saya, tentu yang pertama adalah bagaimana kemudian memperkuat keyakinan kelas itu.
kita mengajak bersama-sama guru dan murid, bahkan kemudian semua warga sekolah memiliki bersama-sama membuat keyakinan bersama dan disepakati bersama. Kemudian yang kedua, bagaimana memanfaatkan segitiga restitusi itu sehingga ke depannya kita bisa meminimalisir suatu kesalahan-kesalahan yang ada di sekolah kita sehingga ke depannya menjadi lebih baik. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain lagi untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari di hari ini. Oke, silakan Pak William. Maaf ini jaringan kurang stabil, Bu. Ya, yang saya pelajari adalah bagaimana kita bisa menerapkan yang namanya budaya positif. Budaya positif ini sangat penting di dalam proses pembelajaran dan juga proses pencapaian visi sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa. Jadi untuk mencapai sebuah visi sekolah yang dijadikan sebagai sebuah kesepakatan bersama dan ini bersifat universal, maka dimulai dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas, setelah itu dijadikan budaya positif di lingkungan sekolah dan dijadikan visi bersama. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Kita telah selesai di sesi ini di Loka 2 ini. Untuk menutup kegiatan kita, mungkin dari Ibu Fitri Dian memimpin kita dalam doa. Kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Fitri Dian. Oke, Bapak Ibu hebat. Saya harap sesi ini semua memperoleh pelajaran yang bermanfaat. Sampai bertemu di Loka selanjutnya. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Bu. Pagi. Terima kasih, Bu. Tidak foto dulu, Bu. Oh iya, lupa. Boleh kita berfoto bersama dulu. Terima kasih Pak Jumadi sudah mengingatkan. Oke.